Pak Muksin, Pak. Nih, yang garap punya NU. Katanya di daerah sekitar sini. Apa mungkin itulah ya? Coba saya tak ke sana. Oke. Ya. Oh, ya, terima kasih, Pak, nggih. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak Muksin? Salam. Taman tak jak ngaso diluk-diluk, gak apa-apa ya. Oke. Aku kepingin ngerti kok tiba-tiba NU itu punya tanaman jagung gitu loh katanya. Saya ingin minta penjelasan. Bisa Pak Muksin ya? Oh, bisa Pak, bisa. Oke. Bentar lagi Pak. Ya. Gimana kabarnya Pak Muksin? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Alhamdulillah. Saya dengar dari teman-teman NU Ranting Bogor, itu Pak Muksin sebagai penanggung jawab utama lahan pertanian yang sedang dikelola oleh NU Ranting Bogor. Betul begitu Pak? Iya betul Pak. Saya pengelolanya, saya penanggung jawabnya, dan saya yang mengerjakan paling utama. Bisa diceritakan bagaimana kronologi sampai NU Ranting Bogor itu punya lahan seluas ini? Kan apa ya, seperti yang kita tahu, NU itu kan mandiri. Jadi ketika punya lahan sekian luas, sekian lebar, itu kan apa ya, bisa dikatakan sebagai keistimewaan tersendiri bagi ranting tersebut. Ya monggo silakan diceritakan Pak Muksin. Oh gini Pak ceritanya. Di Ranting Wonokasian, Desa Pagedangan, Kecamatan Duren itu Ansor Banser mengelola lahan seluas 1 hektar. Ditanami jagung, proyek bibit bekerjasama dengan perusahaan Sicinta. Terus saya tanya-tanya Pak, gimana caranya kok bisa sewa lahan seluas itu? Uang dari mana? Beliaunya cerita Pak bahwa kita dipinjami modal untuk sewa lahan, ditanami jagung proyek ini tanpa ada timbalan. Makanya saya sebagai kader NU tertarik Pak, bagaimana supaya Ranting Bogor itu bisa seperti Ranting Wonokasian, punya lahan untuk ditanami jagung sehingga mendapatkan penghasilan. Nah, akhirnya bercerita begini, akhirnya saya kepingin Ranting Bogor itu punya lahan seperti itu. Ya tujuannya supaya setidaknya organisasi itu tidak mengandalkan meminta, kalau bisa mandiri untuk menghidupi Jamiah Nahdlatul Ulama. Kemungkinan kalau kita punya lahan seperti ini, otomatis kita punya penghasilan yang sebagiannya untuk pengelola dan sebagainya untuk organisasi. Jadi organisasi jalan, pengelola, jamaahnya juga kalau bisa makmur gitu Pak. Ya, jadi bukan berarti kalau kita sudah punya lahan, punya penghasilan, terus tidak lagi memberlakukan kotak koin, bukan berarti begitu Pak. Jadi itu juga sebagai sumbangsih warga ya, untuk kemakmuran ini juga tentunya ya. Ya. Apalagi kita punya lahan semacam ini, itu malah lebih makmur nantinya Pak ya. Ya, kotak koin tetap berjalan Pak, karena itu lahan untuk berinfak sekecil apapun
Ya, tanpa tanda pandang bulu itu orang kaya orang miskin bisa mengerjakan itu. untuk investasi ya yang mungkin ya insya Allah bisa dipanen kelak di akhirat, gitu, ya, Pak, ya. betul betul Pak. Mm-mm. Nah untuk tambahannya tidak mengandalkan itu untuk organisasi, kita berusaha mencari sumber-sumber dana yang lain. Ya. Contohnya seperti tanam jagung ini. Ya. Nanti kalau sudah panen ya itu bagi hasil, sebagian ke pengelola, sebagian ke organisasi. Nanti kalau ke organisasi, banom siapapun bisa memakainya. Kalau punya kegiatan acara bisa dipakai dana itu, gitu Pak. Terus untuk lahan yang digarap oleh NU Ranting Bogor sendiri ini, hasil beli atau sewa juga, Pak? Nah ini kebetulan kader kita atau ansor-banser kita itu punya lahan ini, Ya. dan alhamdulillah boleh disewa. Jadi ada keinginan ibaratnya dari kami, dari kader yang lain juga, terus teman kita menawari kalau memang mau seperti itu, lahan kami, lahan saya bisa disewa gitu, kata Mas Sahroni. Oh, punya Pak Zaroni. Mas Sahroni. Oh, dia juga orang apa itu? Orang NU gitu kan? Ya, beliau orang ansor banser. Oh, jadi support sekali itu, Ya, Pak, ya? support sekali, karena punya pemikiran yang sama. Ya, sama. Ya. Terus berapa luas ini yang dikerjakan? Luas yang dikerjakan ini seluas 6.000 meter persegi, setengah hektar lebih, Pak. Ya, mudah-mudahan dengan ini bisa mengedukasi ranting-ranting yang lain, bisa mengembangkan pertaniannya yang bertani, jadi bisa memakmurkan jamiah dan jamaah. Terus ini tanaman yang keberapa, Pak, dari mulai nyewa? Ini baru tanaman yang pertama. Udah umur berapa hari ini? Nah, jagung ini sekarang umur 21 hari. 21 hari. Terus untuk apa itu tiba sampai masa panen itu dibutuhkan berapa hari itu, Pak? Sampai panen kisaran 110 sampai 120 hari sudah panen. Jadi kurang lebih 100 hari lagi ya. Ya, bisa panen kurang 100 hari lagi, 3 bulan lah. Jenis apa ini, jagung apa? Syngenta. Syngenta, ya. Proyek pembibitan. Jadinya nanti kalau sudah dipanen dibawa ke pabrik jadi bibit yang di toko-toko itu, Pak. Oh, begitu, Pak. Ya. Terus harapan Bapak apa selaku pengelola lahan ini, Pak? Harapan kami tanaman ini bisa subur, terus menghasilkan yang banyak. Kalau hasilnya banyak, otomatis dapat uangnya juga banyak, dan bisa memberkahi, membarokahi ke teman-teman yang lain yang berkhidmat di ulama. Ya. Baik, terima kasih Pak Muhsin, perbincangan kita yang hanya sedikit ini cukup banyak hikmah. Semoga harapan Pak Muhsin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Dan juga bisa menjadi edukasi, percontohan untuk ranting-ranting lain yang barangkali sebenarnya punya kesempatan tapi belum terpikirkan oleh mereka-mereka. Dengan melihat perbincangan, mendengarkan perbincangan kita ini, semoga mereka bisa mengambil hikmahnya. Boleh kita yel-yel sebentar, Pak Muhsin, ya? Boleh, oke. Ya. Siap. Mungkin Bapak yang terbiasa dengan NU, saya menirukan saja. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Santri. Ikut Kiai. Derek Kiai. Sampai mati. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Muhsin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, barokah.